Malam, welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Ya, selamat mampir semuanya. Seru-seruan seperti biasa. Thank you. Dan hari ini tadi habis ngidar ketemu Mas Sony. Ya, jadi lagi syuting seru banget ya, Sony Gao Kasak. Kalau teman-teman cari di eh, Google pasti ketemu ya. Jadi seru banget abis nonton syuting ya. Jadi lagi rekaman nih buat FTV. Wih, seru banget. Jadi banyak yang di sharing dan banyak yang dipelajarin juga tadi pas lagi mampir. So teman-teman seru-seru selalu. Dan hari ini tadi aku udah session gak ya? Pas pagi. Oh ada, hari ini pagi saya session ya tadi. Ngebahas tentang masalah apa ya tadi ya. sering sering kadang-kadang tuh kalau kalau udah salah satu hal yang diperlukan banget sama memang seorang coach adalah untuk bisa segera melupakan case kliennya ya. Biar nggak usah dipusingin lagi. Tapi nggak lah, jangan jadikan alasan itu, nanti saya cepat lemot dan semuanya dilepaskan. eh Halo Dokter Lagawa, welcome Kak Elin, selamat datang Kak Intihana, selamat datang Kak Enot, selamat datang Kak Yanti, juga Kak Endah. Udah ngantuk kok jadi lupa. Ya mungkin ya seharian abisnya dari jam tadi 10 ya, abis itu session. Ya dan selesai langsung pergi tadi nonton bareng sama kru di OA. Ya sama Bro Andrew, sama istri, sama Mbak Emma. Terus abis itu selesai langsung ke lokasi syutingnya Mas Sony Gao Kasak ya, jadi banyak belajar di situ juga ya. Abis itu nih sekarang baru balik, baru aja nyampe rumah. Oke, so buat teman-teman semua, hari ini mungkin saya juga nggak terlalu lama karena nanti jam 20.30 saya ada session lagi. Saya yang gantian session, biasanya lagi masih perlu belajar terus. Jadi so singkat mungkin, kalau saya bertanya ya kepada satu pertanyaan yang mungkin tadi udah saya siapkan, yang kebetulan juga saya lupa pertanyaannya apa. Mungkin ada gara-gara ada istri saya di sebelah, jadi saya tiba-tiba lupa semua yang saya ngomong. Ya, soalnya nggak biasa ya dipelototin ya. Kalau dipelototin tuh tiba-tiba kayak aduh, nanti gue takut salah ngomong. Jadi malu-malu, saya jadi lupa semuanya. Oke. Okay. So anyhow, hari ini tadi ngebahas satu tema yang penting adalah, mending saya lihat aja dari catatan saya ya, daripada saya bingung-bingung lagi. Inilah tadi udah diinget-inget semuanya, terus begitu ini jadi langsung pikun tiba-tiba saya gitu ya. Tadi apa yang paling saya pilih ya? Ada, saya sampai lupa. Mohon maaf teman-teman. Kalau malam-malam begini kadang-kadang. Oh, ada pertanyaan ini deh, ini yang gampang aja ya. Salah satu hal yang paling saya sempat sulit ngerasain adalah ketika saya mau bermimpi, karena banyak orang banget yang nggak berani untuk mengebangun impiannya mereka. Ya, jadi kalau misalkan ngebangun impian itu sebagai satu hal yang kayak menantang gitu ya, jadi kayak menakutkan buat mereka. Nah, seringkali kita berbasis dari pengalaman masa lalu, misalkan impian kita gagal, ya kita lakukan, tapi akhirnya nggak jadi, nggak berhasil misalkan. Atau biasanya ada yang orang mengatakan bahwa kalau misalkan kamu cita-cita itu jangan sampai setinggi langit. Kenapa? Kalau jatuh tuh sakit katanya gitu ya. Nah jadi akhirnya disuruh cita-citanya yang rendah gitu. Sehingga kita seringkali takut untuk membuat cita-cita. Ya misalkan kayak pengalaman kita dari dulu mungkin sering bikin kesalahan ya. Atau misalkan yang error-error kayak gitu ya. Jadi karena kita sering bikin kesalahan dan error, akhirnya kita jadi takut buat bermimpi. Nah jadi seringkali orang mau bangun impian itu jadi takut. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan Anda bangun impian, ya misalkan Anda, let's say saya ajak untuk menulis impian. Apa yang mau Anda ciptakan dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kira-kira apa aja sih yang Anda mau create? Nah mungkin udah ada sebagian teman-teman yang mulai kepikiran, aku mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tapi ada juga mungkin yang banyak yang udahlah ngapain sih bikin-bikin impian segala macam. Itu kan hal yang kayaknya nggak penting gitu ya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan itu kalau kita bisa memiliki impian yang kuat gitu ya, itu bikin kita jadi kayak bisa memilih ke sana dan menggerakkannya gitu. Orang-orang yang sukses di dunia adalah mereka yang memiliki keinginan, memiliki impian, dan mereka yang ya mengarah ke situ. Karena kalau misalkan ibarat kayak kita mau jalan naik mobil tapi kita nggak tahu mau ke arah kemana,
Ya kita kebingungan, ya itu yang bikin orang jadi akhirnya kalau dari di course-nya T. Harv Eker, dia tuh langsung ngomong di depan gini, orang itu tidak meraih impian mereka karena apa? Biasa ada yang bilang karena tidak berusaha, karena ini, karena itu, karena ono, karena ini gitu ya. Nah kalau dia cuma ngejawab satu, karena orangnya nggak punya impiannya. Nah jadi seringkali orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena orang tidak tahu apa yang sungguh-sungguh mereka inginkan. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang sebenarnya Anda inginkan dalam hidup Anda? Ya mungkin finansial yang lebih baik kah? Keluarga yang lebih bahagia kah? Atau mungkin pengen punya investasi kah? Kendaraan kah? Rumah yang baik kah? Atau misalkan apa yang Anda inginkan gitu. Saat ini yang menjadi hal yang pertimbangan Anda terus-menerus, yang Anda pikirkan secara terus-menerus, jadi kayak itu lagi gitu. Nah, jadi apa sih hal yang Anda benar-benar inginkan dalam hidup ini? Dan kalau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, apa yang Anda benar-benar inginkan? Coba ditanya dari ke dalam hati. Ya sebenarnya mau kemana sih hidupku? Apakah cuman begini saja? Atau aku mau create sesuatu yang mungkin lebih seru lagi gitu. Nah coba diperiksa. Ya terus apa rasa yang dirasakan? Ya, apakah Anda menyembunyikan diri Anda kah? Atau Anda berani untuk bermimpi kah? Lebih ke arah mana ketika Anda rasakan dan muncul gitu? Apakah ini sesuatu yang sulit kah? Atau menakutkan kah? Atau ini sebagai sesuatu yang mudah yang bisa saya raih dan saya capai? Coba dicek. Ya, jadi bayangin, apa sih yang Anda inginkan nomor satu? Coba ditanya, yuk maunya apa sih? Ya, habis itu kalau udah maunya apa, dicek apa yang dirasain. Nah ini ada yang bilang, saya takut membuat cita-cita karena hanya punya satu anak perempuan. Mikir nanti dia nikah sama laki-laki yang mungkin dia di bawah suaminya. Jadi kayaknya kayaknya nggak seru punya membangun mimpi. Loh justru kan ya kenapa harus takut punya cita-cita ke depan ya kan? Dan kalau misalkan kita mengharuskan kita bergantung sama anak kita misalnya, ya akhirnya jadi hidup kita tuh seringkali memang kadang-kadang kayak di salah satunya di negara ketimuran ya, kita semuanya, jadi bukan di Indonesia aja, kita seringkali kayak dinyatakan bahwa kalau anak dilahirkan ya suatu saat untuk jadi yang akan menemani orang tuanya gitu misalnya. Ya jadi makanya harus cari anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki buat support ngebiayain keluarga. Ya generasi sandwich yang dibilang kan. Anak perempuan harus untuk nanti ngurus ngerawat kita misalnya seperti itu. Nah, jadi udah ngecap bahwa seolah-olah kalau tua mereka akan sakit-sakitan, tua mereka akan nggak punya uang, ya sehingga membutuhkan orang lain untuk mengcover mereka. Nah sebenarnya justru impian kita itu ya buat ngebangun kehidupan kita gitu ya, berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita mungkin, sehingga akhirnya ya jadi kita bisa justru mengangkat mereka ya. Dan kalau misalkan merekanya dalam artian oke, barengan seru-seruan, mereka juga mau ya sudah gitu. Tapi kalau misalkan mereka memilih jalan kehidupannya sendiri, juga itu pilihan mereka sendiri. Jadi bukan berarti kalau misalkan mereka dilahirkan sama kita artinya mereka harus kayak nemenin kita nanti sampai tua ataupun membiayai sampai tua. Nah coba itu digeser dulu tuh dari semua cita-citanya. Ya baru nanti akan bisa mikir lebih jelas apa yang kita inginkan. Ya ada yang pengen anak bawa keliling dunia agar pola pikirnya lebih maju, mantap. Ingin punya passive income keliling dunia, oke, sip, jauh banget. Oke ya, jadi semua orang punya cita-cita yang beda-beda. Ya pengen sukses bahagia bersama keluarga, oke. Dan apa rasa yang muncul ketika ngelihat itu semua? Apakah itu jadi sebuah tantangan kah? Apakah itu sesuatu yang menakutkan kah? Atau rasa apa yang ada terkait dengannya? So perhatikan semua rasa yang ada di dalam diri Anda terkait dengan hal ini. Semua hal, pemikiran, semua yang Anda pikirkan dan rasakan di dalam diri Anda. Dan semua pengalaman peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu yang tersimpan rasa-rasa tertentu dalam diri Anda semuanya. Sadari semuanya, apapun yang menghalangi Anda melepaskannya, semua yang menciptakannya sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek. Ada rasa kurang percaya diri, ada rasa sulit mencapai impian, tanyakan, kenapa saya merasa sulit mencapai impian? Kenapa saya kurang percaya diri? Kenapa saya punya masa depan, saya ingin punya masa depan yang baik misalnya. Ya, jadi rasanya apa? Coba dicek rasanya. Ya, rasa apa yang mendasari di dalam tubuh saya ini? Coba dicek ya semuanya ya, coba diperiksa.
Ekspektasinya, oke. Kenapa harus berekspektasi? Apa yang dirasakan? Perasaan takut, kenapa saya takut? Tanyakan. Oke, dan semua jawabannya yang muncul, perhatikan apapun yang menciptakan ini dalam diri Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Aku khawatir, kenapa aku khawatir? Coba tanyain. Kurang pede, kenapa aku kurang pede? Tanyain. Takut tidak capai, kenapa aku takut tidak capai? Kalau aku nggak capai, kenapa? Tanyain. Dan semua rasa yang ada yang disimpan dalam diri Anda terkait hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Saya pengen jadi orang yang sukses supaya nggak ada yang menghina keluarga saya lagi. Dilepaskan merasa terhinanya, dilepaskan semua rasa terkait dengan ya perlakuan mereka terhadap Anda. Jadi jangan dibawa-bawa. Karena kalau mau sukses lebih mudah kalau Andanya sambil dalam artian dalam keadaan yang happy, ya. Jadi untuk mencapainya akan lebih simple. Bisa terwujud karena sudah ada bayangannya, oke. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari bahwa Anda bisa meraih setiap impian Anda dengan cara yang Anda kreasikan dalam kehidupan Anda dengan mudah, sederhana, menyenangkan. Menggunakan semua resource yang ada dalam kehidupan Anda dan seluruh alam semesta untuk ikut menciptakannya. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menggunakan semua kapasitas Anda untuk menciptakan, berkreasi, dan membuat sebuah perubahan besar dalam kehidupan Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Semua keraguan, kebingungan, ketidakikhlasan, semua belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keteringinan, ketidakikhlasan, dan semua hal yang terkait dengannya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua yang tersisa dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang. Ada yang nanya, kok kenapa ya kalau ikut melepaskan emosi, ikut video koreo baru bisa plong? Kalau praktek sendiri kadang mau plong, kadang nggak mau plong. Perlu belajar dulu di kelas, ya, kelas basic 1, ya. Katanya Civeni pengen nangis. Oh, berarti ada intensitas emosinya di situ. Dicek aja ya ke dalam, ya, jadi supaya tahu ngelepasinnya apa. Katanya Cijuli, koreo kelihatan lelah ya. Iya, capek abis seharian keluyuran. Katanya Kak Hendy, ngantuk. Oke, mantap. Enteng, katanya Kak Wiwi. Oke, plong, katanya Kak Adesri sambil nangis sampai sendawa. Katanya Kak Enot Fitri. Katanya Kak Nilawati merinding, sendawa. Dan semua hal yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk melepaskan semua rasa ini, pemikiran ini. Dan kapanpun Anda menciptakan barrier-nya Anda sendiri atau penghalangnya Anda sendiri untuk menciptakan impian Anda dengan mudah, sederhana, menyenangkan dalam hidup Anda, menggunakan semua resource yang ada, dan juga dipertemukan dengan semua orang yang diperlukan untuk Anda bisa meraih semuanya. Semua hal yang ada, apapun itu yang menghalanginya dan menciptakan rasa ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Trigger sama pencapaian. Kapanpun Anda merasa pencapaian Anda belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang di sekeliling Anda, sehingga Anda hanya memikirkan bahwa aduh masih jauh, belum bisa, kenapa belum, dan bertanya terus seperti itu. Sadari semuanya yang ada, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Apapun Anda merasa belum mencapai pencapaian yang Anda harapkan dari dulu, nggak capai-capai, udah usaha, nggak capai-capai, udah lakukan ini itu, nggak capai-capai, dan semua masuk ke energi kelelahan, idle mode, ataupun sekedar menunggu dan menanti.
kapan saya sukses, kapan, dan harus selalu bertanya-tanya semua hal, pertanyaan, pemikiran, rasa, semuanya yang ada dari segala dimensi ruang dan waktu, apapun yang menciptakannya. Perhatikan semua yang di dalam tubuh fisik Anda, dan apa yang menghalangi Anda melepaskannya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan. Hopefully udah aman ya. Oke, sip. Karena saya sudah mau lanjut course lagi jam 8.30. Jadi sampai ketemu lagi next time. Thank you semuanya. Kak Lili bilang tadi pusing setelah dilepaskan jadi ngantuk. Oke, mantap. Kelas pertama untuk belajar praktek sendiri dengan benar. Betul sekali. Kelas pertama nanti kita akan ngadakan di bulan November ya. Jadi bisa ikutan ya level 1. Jadi ngantuk banget kok katanya Kak Tirer Situpang. Wah, bacanya sebenarnya gitu ya, Tirer. Namanya unik banget Kak dari kemarin. Mesti saya pelototin buat bacanya. Oke, katanya Cikoni relax rasanya, udah lega plong, lega. Oke, sip, mantap. Thank you semuanya. Hopefully lebih lancar lagi ya. Semangat terus dalam meraih setiap impian kita. Oke semuanya, see you again. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye. Love you all. Dah. See you.